Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas IPA anak-anak kelas 7. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, apakah kalian dalam kondisi sehat? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulisnya sehingga kegiatan pembelajaran tetap berjalan lancar sesuai dengan ketentuan di sekolah. Anak-anak, perhatikan, kalian catat yang materi penting, kemudian catat juga tugas nanti yang akan saya berikan. Tugasnya cukup ringan, jadi jangan khawatir akan memberatkan kalian. Oke, apakah kalian masih ingat tentang konsep pengukuran pada pertemuan sebelumnya? Apakah kalian sudah melakukan pengukuran sesuai dengan kegiatan pembelajaran minggu lalu? Nah, untuk melaksanakan materi pembelajaran hari ini, saya sampaikan dulu KD-nya. KD-nya masih sama, yaitu 31 dan 41. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang kedua, menuliskan 7 besaran pokok beserta satuannya. Ketiga, melakukan pengukuran besaran-besaran panjang, massa, waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melakukan konversi satuan dalam satuan SI atau satuan internasional dengan memanfaatkan nilai awalnya. Yang keempat adalah menyajikan data hasil pengukuran. Manfaat pembelajaran yaitu mengetahui berbagai satuan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan penggunaan satuan dalam pengukuran. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ya, ada 2 kegiatan yaitu mengukur panjang meja dan mengukur luas meja. Dari kedua gambar tersebut, apakah kalian bisa menuliskan pertanyaan yang bisa muncul dari kedua gambar? Nah, sekarang giliran saya. Kalau kalian sudah bertanya, silakan ditulis di bukunya. Nanti kalian bisa sampaikan secara langsung di WA Group atau bisa secara langsung pada pertemuan selanjutnya. Untuk keaktifan kalian di WA Group akan menjadikan nilai plus untuk kalian. Nah, pertanyaan saya dari 2 gambar tersebut, apakah ada perbedaan dari kedua kegiatan pengukuran tersebut? Sekali lagi, apakah ada perbedaan dari kedua kegiatan pengukuran tersebut? Nah, kalian bisa menuliskan jawaban itu di WA Group sebagai nilai keaktifan kalian. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kita bahas terlebih dalam lagi di materi berikut. Ya, ada hubungannya dengan besaran pokok dan besaran turunan. Karena kali ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, dari gambar tadi, nanti kalian hubungkan ya, mana yang besaran pokok dan mana yang termasuk besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan. Ada 7 besaran pokok. Apa saja? Ya, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran panjang satuannya meter, lambangnya M. Untuk besaran massa satuannya kilogram, lambangnya kg. Besaran waktu satuannya sekon, lambangnya S. Suhu satuan Kelvin, lambangnya K. Kuat arus listrik satuannya ampere, lambangnya A. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela, lambangnya CD. Jumlah zat satuannya mole, lambangnya mol. Oke, 7 besaran ini saya harapkan kalian bisa hafal. Tidak hanya ingat, tapi juga bisa
menjawab pertanyaan ini secara spontan saat nanti pembelajaran secara langsung akan saya jadikan nilai plus secara lisan ya. Misalkan saya akan tanya, panjang satuannya apa? Nanti kalian jawab satuannya meter. Nah, kalau bisa secara acak, nanti akan dapat nilai yang plus. Oke, berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Maksudnya bagaimana? Jadi satuan dalam besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok. Contoh besaran luas. Luas itu termasuk besaran turunan. Satuannya adalah meter persegi. Lambangnya M pangkat 2. Kenapa dia diperoleh dari besaran pokok? Kenapa luas itu diperoleh dari besaran pokok? Karena lambangnya meter. Coba perhatikan, meter pangkat 2. Jadi dia diperoleh dari besaran apa? Dari besaran panjang dan panjang. Ada dua besaran tapi dalam satu jenis, yaitu besaran panjang. Karena meter pangkat 2. Meter kan dari besaran pokok panjang. Untuk volume, meter pangkat 3. Satuannya disebut meter kubik atau lambangnya meter, ada pangkatnya 3 di atas. Berarti diperoleh dari besaran pokok apa? Meter. Diingat lagi tadi besaran pokok besaran pokok apa yang satuannya meter? Ya, kita buka lagi ya supaya kalian ingat. Meter, coba lihat, ya besaran panjang. Berarti luas dan volume tadi satuannya kan meter kuadrat dan meter pangkat 3. Maka dia diperoleh dari besaran pokok panjang. Bagaimana dengan kecepatan? Satuannya kan meter per sekon. Coba dilihat, meter itu punyanya besaran apa? Sekon punyanya besaran apa? Ya, meter itu diperoleh dari besaran pokok panjang, sekon diperoleh dari besaran pokok waktu. Percepatan juga begitu. Nah, untuk gaya, dia sebenarnya diperoleh dari rumus massa kali percepatan. Massa itu besaran pokok massa kan ya. Percepatan, lihat di atas tadi nomor 4, percepatan ya besaran pokok, panjang, dan waktu. Begitu ya. Cirinya kalau kita amati dari satuan, kalau besaran pokok itu cirinya satuannya hanya satu saja. Tapi kalau besaran turunan itu satuannya lebih dari satu. Coba lihat, luas meter pangkat 2. Kan dia diperoleh dari meter dan meter. Meter pangkat 2. Volume juga begitu, meter pangkat 3 kan ya? Ya, meter, meter, meter. Kecepatan meter per sekon. Jadi cirinya dia kalau besaran turunan lebih dari satu satuan. Tapi kalau besaran pokok cirinya hanya satu saja satuannya. Dan besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Oke ya, bisa dimengerti. Lanjut. Pada subbab berikutnya adalah konversi satuan panjang. Nah, mungkin di SD saya yakin ya, bukan mungkin, tapi sudah diberikan materi satuan untuk satuan panjang dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke. Untuk berikutnya, kalau dia turun ya, sebentar saya berikan tanda supaya kita mudah untuk belajarnya. Kilometer itu kalau turun berarti dia akan dikalikan. Kalau dia naik, dia akan dibagikan. Oke, misalkan 1000 meter. Oke, 1000 meter di posisi ini ya. 1000 meter. 1000 meter itu kalau saya ingin menjadikan kilometer, bagaimana? Kita lihat kilometer posisinya ada di atas. Meter ke kilometer 1. Oke, 2, oke, 3. Ada 3 lompatan naik ke atas. Jadi dari meter ke kilometer naiknya 3 kali, 3 tingkat ya. Jadi 10, 10, 10. Berarti 10 pangkat 3 itu kan 1000. Berarti dia dibagi 1000. Berarti 1000 meter dibagi 1000 berapa? 1.
Ya, berarti 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Begitu. Masih ingat ya? Itu di SD saya yakin sudah diajarkan. Nah, berikutnya konversi satuan massa. Oke, caranya hampir sama dengan untuk konversi panjang. Hanya saja kalau tadi kilometer kita buat tingkatan, sekarang kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya, sama ya. Kalau dia turun, dia dikalikan sebanyak berapa turunnya. Misalkan turun 3 berarti dikalikan 1000 ya, bukan dikali 3 tapi dikali 1000. Setiap satu tingkat itu kan 10. Jadi kalau turunnya 4 berarti kan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, 10.000. Oke, begitu ya. Lanjut di berikutnya satuan waktu. Satu hari sama dengan 24 jam. Ingat ya, satu hari itu 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 sekon. Nah, ini yang harus diingat-ingat. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon. Berarti kalau saya tanya 2 menit itu berapa sekon? Ya berarti kalau 1 menitnya 60 sekon berarti 2 menit ya 2 dikali 60 berarti 120 sekon. Begitu ya. Lanjut konversi satuan luas. Luas itu kan ada pangkatnya 2. Satuannya pangkat 2. Jadi bilangannya juga dipangkatkan 2. Contoh 1 kilometer pangkat 2 dijadikan meter pangkat 2. Dari kilometer ke meter itu kan 1000. Nah, berarti 1000-nya dipangkat 2. Berapa 1000 pangkat 2? Ya, sama dengan 1000 dikali 1000. Nah, 1 juta atau 10 pangkat 6. Maksudnya 10 pangkat 6 itu 1 juta. Nolnya ada 6, begitu ya. Oke, ada contoh soal. Contoh soal 500 gram sama dengan berapa kilogram? Contohnya 500 gram dijadikan kilogram berarti 500 dibagi 1000. Ya, 0,5 kilogram. Berikutnya 30 menit berapa sekon? Ya, caranya 1 menit kan 60 detik. Berarti 30 menit berapa detik? Ya, 30 dikalikan 60 sama dengan 1800. 10 kilometer berapa meter? Nah, berarti kalau kilometer tadi kan ke meter turun 3 ya. Berarti 1000 meter. Maka 10 kilometer ya 10 dikali 1000 sama dengan 10.000 meter. Cukup mudah ya. Oke. Nah, kesimpulan hari ini, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Terakhir, konversi satuan adalah mengubah satuan tetapi nilainya masih tetap sama. Oke, demikian pembelajaran kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.